Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada hari ini bisa bertemu hari ini dengan Mbak Sri dan juga Mbak Rosi, yaitu untuk yang pertama adalah memaparkan terkait program yang ada di Muslim Group dan juga susunan-susunan yang ada di Muslim Group. Dengan demikian sambil di recording ini sebagai pengetahuan dan juga untuk pemahaman sebagai teman-teman sebagai dasar dan juga tujuan bersama menyatukan daripada misi kita supaya tercapai seperti itu. Baik, mungkin langsung saja. Jadi di sini Muslim Group ini mempunyai program. Jadi programnya itu adalah Konfederasi Muslim Group Internasional, yang mana kenapa bisa dinamakan Konfederasi Muslim Group Internasional? Jadi yang pertama istilahnya konfederasi kayak gitu. Konfederasi di sini yang menjadi dasar pendirian daripada Muslim Group. Jadi konfederasi adalah lembaga-lembaga di bawah naungan Muslim Group. Muslim Group yang mana mereka secara independen menjalankan daripada manajemennya sendiri. Nah, tetapi oleh Muslim Group itu hanya dimonitoring dan juga diawasi apabila lembaga ini bekerja sama ataupun berada di bawah naungan Muslim Group. Jadinya istilahnya kita konsultasinya, manajemennya apa yang mereka butuhin. Nah, ini daripada konfederasi. Jadi apakah itu lembaga berupa sekolah, yayasan, pondok pesantren, madrasah, baik itu madrasah swasta maupun negeri, baik universitas, fakultas, dan lain sebagainya. Pokoknya semua yang mencakup daripada sektor-sektor pendidikan dan juga sosial seperti itu. Itu yang bakal kita jadikan acuan, dan ini hanya baru kepada lembaganya, belum lagi berikut dengan segala program yang ada di Muslim Group seperti itu. Nah, setelah itu Muslim Group. Nah, Muslim Group sendiri di sini ialah suatu memiliki esensi daripada kebersamaan ataupun persatuan daripada perbedaan-perbedaan yang ada. Karena case-nya begini, kenapa bisa disebut Muslim Group? Karena saya ingin menjadikan ataupun membuat suatu asas, bukan asas kaidah perubahan syariat ya, tetapi lebih kepada asas yang mana di situ menumbuhkan daripada ukhuwah Islamiyah, menggabungkan daripada perbedaan organisasi-organisasi untuk menjadi satu kepentingan yang sama. Itu apa? Untuk kesejahteraan, untuk pengembangan. Karena dengan diinisiator dan juga dipelopori sebagai apa? Sebagai pengembangan ekonomi Islam modern. Nah, di sini pengembangan ekonomi Islam modern itu dalam arti sangat luas. Karena yang kami rancang di sini ialah untuk kita bisa mencapai ekonomi Islam yang modern, itu kita harus menggunakan teknik, beberapa teknik yang kita gunakan. Contohnya ada 1.0, 2.0, dan kita sudah pada era digitalisasi 6.0, dan itu untuk scale up-nya. Maka daripada korelasinya digital dengan tradisional, kita akan menggabungkan daripada unsur-unsur teknis yang sederhana dan juga tingkat tinggi. Nah, itu seperti apa? Makanya akan disusun, dan juga kita akan membuat struktural ke bawahnya itu terkorelasi, kolaboratif, dan juga terlaksana dengan baik. Istilahnya kita bakal autopilot dan juga terstruktur, sistematis, dan aktif seperti itu. Nah, ini untuk daripada Muslim Group. Dan yang terakhir ialah internasional. Internasional sendiri di sini ialah ini tidak hanya dilaksanakan secara nasional saja, tidak hanya secara domestik, karena kita ada sangkut paut, ada yang bakal kita junjung daripada Muslim Group ini ialah kita akan bisa berkolerasi ataupun berkolaborasi
dengan negara lain yang seperti Arab Saudi, Malaysia, Singapura, yang mana mereka basisnya adalah agama Islam. Nah, itu seperti apa contohnya? Organisasinya, istilahnya saya ingin masuk ke sana, hubungan internasional contohnya dengan IOJ. Nah, itu ada namanya skala global internasional, itu namanya IOJ. Jadi ini seperti organisasi Islam yang mana itu terdiri daripada negara-negara Islam dan juga di dalamnya itu terkoneksi daripada lembaga-lembaga Islam juga. Maka dari itu menggabungannya ini saya memiliki cita-cita ataupun Muslim Group memiliki dedikasi dan juga tujuan untuk mencapai hal tersebut. Nah, mungkin seperti itu gambaran daripada Konfederasi Muslim Group Internasional. Baik, mungkin ini untuk dasar apa sih yang dinamakan Muslim Group, Konfederasi Muslim Group. Nah, ini yang menjadi inisial dan juga apa yang dibawa oleh Muslim Group. Nah, yang selanjutnya ialah kita masuk kepada program. Program di sini ialah kita mempunyai program jangka pendek. Kita tulis di sini namanya program jangka pendek. Nah, program jangka pendek di sini ini memiliki dua sektor. Yaitu sektor yang pertama adalah kita di bidang sosial, yang kedua adalah pengembangan. Nah, di bidang sosial sendiri di sini, nah, siapa sih yang menjadi target, siapa sih yang menjadi sasaran daripada Muslim Group di bidang sektor sosialnya? Nah, ini ada dua yang bakal kita jalankan dahulu. Yang pertama ialah majelis taklim, kedua masjid atau mushola. Terus yang selanjutnya untuk pengembangan. Nah, pengembangan ini sasarannya apa? Yang pertama adalah madrasah. Terus yang selanjutnya adalah pondok pesantren. Nah, di sini karena sudah ada dua nih, ada yang di bidang sosial dan juga pengembangan. Ini kita jalankan secara bersama-sama dan ini memang sudah ada strukturalnya pada badan Muslim Group sendiri. Jadinya nanti setelah pembahasan dari program, kita akan masuk ke dalam struktural badannya, yang mana akan membahas dan juga akan melihat daripada apa sih ini strukturalnya, nanti nyambungnya seperti apa, koneksinya seperti apa, dan pelaksanaannya seperti apa. Nah, kita kepada programnya dahulu, karena yang saya buat di Muslim Group itu ada secara jangka pendek, menengah, dan juga panjang. Nah, ada yang dilakukan secara step by step, ada yang secara dilakukan secara instan, itu beda. Nah, itu yang saya pikirkan, bukan dipikirkan, konsepnya udah matang, tinggal kita step by step untuk menjalankannya, seperti itu. Nah, di sini majelis taklim untuk di bidang sosial, apa sih yang bakal kita bawa ke sana? Apa sih yang bakal kita sampaikan ke sana? Yang pertama adalah ketika kita masuk ke majelis taklim ataupun masjid, kita akan bekerja sama dengan mereka. Bekerja sama dalam hal apa? Kita akan membawakan tema daripada syiar Muslim Group. Ataupun kita sudah berdiskusi kemarin dengan tim, yaitu yang dihadiri oleh manajer operasional dan juga manajer desain dan juga digital. Kita mengembangkan rumusan, yaitu untuk bertemakan literasi Muslim Group. Literasi Muslim Group sendiri ini merupakan pokok dan juga acuan daripada tema-tema yang akan kita dilaksanakan pada hal apa? Yaitu yang pertama kita akan adakan yang namanya seminar, ada yang namanya webinar, ada yang namanya pertemuan, ada yang namanya sosial, yaitu yang kegiatan yang dilaksanakan oleh majelis taklim itu sendiri, masjid itu sendiri, itu kita akan bawakan. Nah, literasi Muslim Group sendiri adalah suatu gambaran khusus dan juga secara global yang mana itu akan membahas terkait isu-isu, membahas terkait konflik-konflik yang ada pada masa itu. Jadi kita akan
menaikkan yang namanya isu, dan juga kita akan menemukan dari pokok permasalahan menuju kepada solusi yang mana bisa diimplementasikan, bisa dipahami oleh masyarakat, sehingga itu menjadi pengembangan ataupun menjadi pembaharuan pengetahuan kepada masyarakat. Supaya apa? Supaya menjadi SDM yang lebih baik, menjadi SDM yang lebih berkualitas. Berkualitas dalam arti bukan kita merendahkan dalam hal tetapi ketika kita sudah mengetahui kebenaran dan ketika ada kebenaran yang baru, maka kita harus bersifat dinamis menerima kebenaran yang baru. Nah, seperti itu. Ini pokok daripada literasi Muslim Group. Nah, ini temanya banyak dan ini bersifat kondisional sesuai dengan permasalahan yang ada pada daerah tersebut. Karena kita tidak bisa menerapkan pada satu tema yang mana itu akan kita bawakan pada suatu tempat tertentu, tapi itu tidak ada case di sana. Makanya nanti kita akan buat dengan teknis cara permohonannya seperti apa yang bakal kita masukkan ke sana. Nah, ini yang akan kita masukkan untuk yang sosial ya, teknisnya sosial. Itu yang pertama, seperti biasa kita akan masuk ke sana, yaitu melalui kegiatan silaturahmi. Ya, kita akan silaturahmi sambil kita masukkan yang namanya itu proposal yang berisikan daripada kegiatan kita, yang berisikan penawaran daripada kita untuk kita kerjasamakan dengan lembaga tersebut, seperti itu. Nah, yang isinya nanti mereka akan melihat, oh, Muslim Group punya program ini, Muslim Group punya program ini, dan dia akan melihat kepada kondisi lembaga dia sendiri. Oh iya, di lembaga saya ada permasalahan, saya kekurangan, contohnya saya kekurangan daripada guru SDM untuk mengajar. Oh, berarti saya akan melakukan permintaan ke kuesioner itu, ya berupa itu. Nanti kita akan terima itu. Seperti itu, nanti kita akan lakukan kerjasama, nanti ada yang namanya form penjanjian kerjasama, dan itu akan diatur. Nanti itu dengan tema seperti apa pilihannya, nanti dalam jangka waktu kapan, nanti berikut dengan syarat dan ketentuan. Itu yang akan masuk. Tugas kita daripada Muslim Group ketika sudah melaksanakan itu nantinya akan kita bahas. Nah, yang selanjutnya adalah teori. Nah, setelah itu kita akan adakan yang namanya IO. IO di sini adalah event organizer, yang mana event organizer ini terbagi kepada yang tiga itu apa teknisnya? Yang pertama, kita syiar, itu kita akan adakan kegiatan di lembaga tersebut. Setelah kerjasama dengan ustazahnya ataupun pimpinannya, kita akan membrandingkan Muslim Group, memperkenalkan. Setelah itu sambil membawakan tema yang menjadi permasalahan mereka, seperti itu. Setelah itu kita akan masuk kepada teori itu pada pertemuan yang kedua. Jadi kita akan laksanakan secara 3 teknis, dan yang teori ini akan membahas kepada unsur yang berkaitan dengan profilitas perusahaan, perkumpulan, yang mana itu nantinya akan dikorelasi dengan manajemen usaha daripada perkumpulan Muslim Group. Nah, itu nanti korelasinya seperti apa? Tunggu. Nah, selanjutnya setelah teori kita akan lakukan yang namanya praktek. Praktek di sini kita akan adakan pertemuan dengan mereka, apakah itu bersifat seminar, apakah itu bersifat pelatihan dan lain sebagainya, tergantung daripada elemen masyarakat tersebut. Ialah yang pertama masyarakat tentunya, tetapi masyarakat kita akan bagi lagi. Nah, di situ ada kepemudaan, ada keremajaan, ada orang tua dan lain sebagainya. Nah, itu. Dan ketika sudah masuk ke sana, ke praktek, nah nanti kita akan jadikan suatu subjudul yang mana nanti untuk kita bawa mereka menjadi anggota kita. Anggota khususnya kita ada yang namanya nanti koperasi, itu akan dibahas. Dan selanjutnya ada yang namanya LAZ, itu akan kita bahas. Nah, itu akan berkorelasi ke sana programnya. Dan di bawahnya itu ada badan hukum yang sebagai apa? Sebagai sumber pendapatan usaha untuk memenuhi, mengakomodasi operasional daripada perkumpulan ini. Tentunya ya ini dilakukan semata-mata demi badan hukum, dan juga ini manfaatnya, korelasinya nanti tetap akan kembali lagi kepada anggota semuanya. Tidak hanya dirasakan oleh para pengurus saja,
Karena para pengurus sendiri, kami Muslim Group berkomitmen bahwasanya kami menjalankan ini semata-mata demi maslahat dan juga muamalah syariah. Dan juga yang selanjutnya dengan kita singgung yang tadi yang pertama, sebagai apa? Pelopor dan juga inisiator daripada perkembangan ekonomi Islam modern seperti itu. Nah, ini kita akan mensubsidi ke sana. Kita akan masuk ke sana melayani masyarakat. Bagaimana caranya kita akan tentukan solusinya. Nah, kembali lagi setelah ini proposal IO ya, kita akan yang namanya itu masuk ke relationship. Nanti relationship itu ada yang namanya diikuti dan juga dikelola oleh manajer relationship dan juga follow up. Dan di sini mereka bertugas dan juga menjalankan ini yaitu untuk menjaga hubungan dan juga memberitakan informasi-informasi terkait Muslim Group kepada mereka. Jadi mereka akan selalu up to date. Dengan cara apa? Caranya adalah yang pertama kita akan buat untuk sistem yang ini, kita akan buat saluran di WA yang mana itu tentang jadwal kajian, tentang acara-acara yang dilakukan oleh Muslim Group supaya apa? Mereka berpartisipasi walaupun kita secara tidak langsung mengundang mereka, tetapi pada dasarnya itu adalah undangan kepada mereka karena mereka tentu kalau misalkan dekat dengan wilayah ini mereka akan masuk ke sana. Nah, untuk yang sosial, ketika sosial ini sudah masuk, itu mereka pimpinan ustazahnya dan lain sebagainya, mereka akan menjadi unit daripada Muslim Group sendiri. Unit itu seperti apa? Nanti akan masuk ke badan struktural. Nah, ini yang menjadi pembahasannya, nanti akan masuk ke struktural yang tadi. Nah, mereka secara manfaatnya itu bakal mendapatkan apa dan juga benefitnya apa ketika masuk menjadi anggota Muslim Group. Kita Muslim Group akan menyediakan yang namanya subsidi pendidikan, beasiswa, kita akan adakan. Bahkan apabila perlu kita akan menjalin kerjasama dengan pihak-pihak terkait untuk mewujudkan daripada itu. Karena pada pokoknya adalah kita melayani daripada kebutuhan masyarakat seperti itu. Nanti ya semoga kita bisa memberangkatkan yang namanya ustazah ataupun kita bisa menaikkan kesejahteraan daripada masyarakat. Seperti apa ya, mungkin kita akan coba lakukan itu semua. Nah, selanjutnya setelah sosial mungkin cukup ya, jadi kita akan adakan acara-acara yang mana kita akan masukkan juga sesi-sesi yang mana kalau misalkan ada acara kegiatan sosial itu sesi filantropi yang mana itu nanti perkembangannya masuk ke struktural juga yang Baitul Mal Muslim Group. Nah, itu nanti akan dibahas tapi ada masuk dalam program ini. Dan selanjutnya di bagian perkembangan, di perkembangan sendiri ialah ini memiliki daripada dua sasaran, yaitu yang pertama madrasah dan yang kedua pondok pesantren. Pengembangan di sini ialah itu berisikan daripada pelatihan, pelaksanaan, monitoring ataupun pengawasan. Nah, pelatihan di sini ialah dengan yang singgung yang tadi, ketika kita sudah masuk ke proposal, kuesioner itu nanti akan masuk ke bagian manajer operasional, khususnya itu akan masuk ke manajer operasional, akan masuk ke badan humas terlebih dahulu formnya itu, dan ketika formnya udah masuk nanti itu akan difilter. Ada yang masuk ke pendidikan, ada yang masuk ke sosial, ada yang masuk ke agama. Itu tiga, nanti difilter. Oh, ini majelis taklim ini butuhnya ke sini, oh masuknya sini. Oh, ini pondok pesantren butuhnya ini, oh berarti masuk ke sini. Nanti setelah itu akan disebar lagi nanti turunannya ke badan struktural Muslim Group. Nanti akan dilaporkan, dikoordinasi masuk ke bagian manajer operasional. Nanti manajer operasional lihat, oh nanti lihat, setelah lihat, oh ini kebutuhannya ini, berarti saya harus cari kandidat untuk mengisi itu berdasarkan basicnya sesuai dengan permintaan itu. Nanti dia akan mengkoordinasi, dia akan nyari, dia akan menghubungi, mengkoordinasi ke pihak-pihak terkait. Nah, setelah itu nanti dia setelah mendapatkan nama, setelah mendapatkan orang, dia akan dimasukkan ataupun diserahkan namanya itu ke bagian manajer SDM. Manajer SDM ini sendiri
itu akan memberi pembekalan materi yang akan memberikan parameter kepada si kader yang akan diturunkan itu, pembekalan yang sesuai dengan kebutuhan. Jadi kita tidak hanya memiliki nama untuk diturunkan, tapi dia basicnya malah di bawah daripada kebutuhan, jatuhnya kan sama aja bohong ya. Jadi kita akan beri pembekalan kepada mereka sesuai dengan taraf yang dibutuhkan. Nanti itu seperti apa, itu udah ada nanti teknisnya. Dan selanjutnya ketika udah masuk ke sana baru nanti dikembalikan lagi dan langsung diterjunkan, didampingi oleh manajer marketing dan sales. Kenapa manajer marketing dan sales? Mereka itu akan masuk ke sana, didampingi, dikoordinir semata-mata karena pemasaran itu mereka yang turun ke lapangan, dan juga mereka cuma hanya sekedar menghandle. Tugas mereka untuk pemasaran, penawaran itu dilaksanakan hanya pada kegiatan sosial, tetapi dalam prosesnya kita pengembangan dia hanya untuk membantu terjun ke lapangannya saja. Jadi tidak ada hal lain, dan juga untuk mereport ke manajemen seperti itu. Selanjutnya adalah pelatihan. Nah, pelatihan itu dilaksanakan misalkan dilaksanakan sesuai dengan kuesioner. Dia butuhnya misalkan ini 3 hari, ini selama 7 hari, nanti dia akan terjun selama 7 hari, nanti akan misalkan konfirmasi anggotanya, pesertanya ada berapa, nanti yang akan dididiknya berapa, nanti akan masuk setelah dikonfirmasi. Jadi dia ketika udah masuk ya itu kelas wajib bagi mereka, harus diikuti gitu. Nanti setelah itu dia mengikuti 3 hari, 7 hari, atau sesuai dengan kesepakatan. Setelah selesai itu mereka akan didamping. Nah, ini akan masuk ke sini monitor dan juga pengawasan. Jadi kita akan melihat case-nya dan kita akan berkoordinasi dengan pimpinannya ataupun dengan koordinator PIC yang menjadi perwakilan lembaga itu kepada manajemen besar gitu. Nah, nanti itu apakah lembaga itu nanti beda lagi, apakah akan menjadi strukturnya cabang, wilayah ataupun ranting, nanti itu beda lagi sesuai dengan banyaknya nanti perwakilan-perwakilan kita tersebarnya di tempat tersebut. Jadi dia menjadi pusat daripada wilayah atau cabang tersebut untuk mengkoordinir ke pusat seperti itu. Nah, setelah itu monitoring dan pengawasan ini dilaksanakan. Nanti akan berhasil tidaknya itu ya ini di sini itu ada. Nanti akan dimonitoring di manajemen. Nanti pelaporannya seperti apa untuk yang ini, nanti akan masuk ke sekretaris. Sekretaris itu untuk melakukan filing dan juga melakukan detecting di situ. Oh, ini yang lembaga ini lembaga ini, dia ngurus itu. Jadi kita tidak hanya menerima tapi tanpa monitor manajemen di kita, tapi kita akan laksanakan semuanya dengan rapi dan juga dengan baik. Nah, seperti itu. Nah, ini akan kita jalankan sementara. Nah, ini memang apa ya? Sangat efektif dan juga untuk kita mengisi daripada posisi unit-unit badan yang ada di struktural Muslim Group. Nah, setelah ini kita akan masuk kepada pintu PTSP. PTSP di sini apa? PTSP, katakanlah PTSP ya, satu pintu kita. PTSP-nya itu apa? Kita akan lakukan rekrutmen anggota yang mana untuk mengisi semua ini, dan ini akan kita laksanakan target pada target deadline-nya itu 15 November 2024. Jadi pada saat itu kita sudah melakukan koordinasi, melakukan sounding untuk permintaan kita mengadakan open recruitment. Contohnya kita akan adakan di fakultas dan juga di universitas. Salah satunya bakal kita sasar ialah UIN SMH. Itu kita akan masuk ke sana, dan yang selanjutnya ada di di sekolah tinggi ya. Nah, itu untuk dasar. Kenapa? Untuk memenuhi daripada struktural yang nantinya mereka yang akan menjalankan daripada program ini. Seperti itu PTSP. Nanti ini masuknya rekrutmen. Nah, setelah rekrutmen ini baru kepada program yang tadi dibahas, program yang tentang sosial dan juga pengembangan. Sosial dan pengembangan. Nah, setelah ini akan masuk ke sini.
jejaringnya nanti kita akan laksanakan yang namanya setelah anggota itu diterima sama kita akan adakan namanya pelatihan makrab, istilahnya kurang lebih seperti itu. Makrab di sini ialah seperti malam keakraban ataupun seperti pertemuan yang mana itu akan membahas secara keseluruhan tentang Muslim Group semuanya. Nah, itu akan kita sambil masukkan suatu program utama, yaitu apa? Kita akan minta kepada anggota kita, calon daripada kader kita yang akan ditempatkan pada unit-unit itu, kita akan minta referensi kepada mereka. Satu orang wajib memberikan 5 referensi nama masjid ataupun majelis taklim. Gunanya seperti apa? Untuk yang menjalankan yang tadi, program yang mana? Ya, sosial dan juga pengembangan itu. Setelah ada nama, kenapa sih harus minta ke anggota? Kenapa? Jawabannya adalah karena kita tidak bisa dengan kondisi yang sekarang Muslim Group dengan jujur ya, transparan, kita belum memiliki yang namanya operasional perusahaan. Tetapi kita harus mengefektifkan efisiensi operasional dengan cara seperti apa? Itu melalui anggota. Karena dengan anggota sendiri mereka kan tersebar di wilayah masing-masing. Di wilayah masing-masing mereka termasuk kepada nanti anggota daripada ranting. Jadi ranting itu perwakilan setempat. Misalkan saya di sini ada fulan di daerah Celduk, kecamatannya ini, kelurahannya ini, dia warga desanya di situ. Ada yang atas nama fulan bin fulan, dia punya 5 di wilayahnya terdapat 5 majelis taklim dan juga masjid. Oh, berarti dia jadi ranting gitu. Dan juga nanti naik lagi seperti nanti strukturalnya itu ketika sudah 5 itu nanti akan berkembang lagi. Berkembang dari sini nanti 5 dikali lagi 5. Jadi dia yang pertama di wilayah tersebut, anggota ini yang bakal nantinya menjadi perwakilan cabang ataupun wilayah di wilayah tersebut. Jadi di situ yang menjadi unitnya berkembangnya daripada jaringan-jaringan tersebut. Seperti itu. Karena ini akan berkembang dengan sangat pesat, kita akan melakukan secara optimal dan juga maksimal seperti itu. Dan didukung juga oleh manajemen Muslim Group sendiri. Dan selanjutnya setelah itu mendapatkan 5 nama jejaringnya, setelah itu kita akan diserahkan kepada manajer relationship dan juga follow up, yang mana mereka akan menghubungi daripada orang-orang tersebut dengan referral apa? Referral orang yang tadi, orang yang memberikan itu. Jadi kita tidak, oh ini siapa ya? Bener nggak? Oh ini siapa ya? Saya nggak kenal. Akhirnya apa? Ditolak. Ya, karena apa? Nggak ada unsur sebab akibat di situ. Makanya ketika kita menggunakan anggota kita di sana, nanti itu dari mana? Dari Akhi Ahmad, dari Akhi Ilyas. Nah itu, oh kenal kan Bu? Oh iya, dia mahasiswa di sini. Nanti programnya akan berjalan. Nanti dia juga yang akan masuk ke sana. Oh nanti masukin proposal udah kenal ini kan? Ya kan? Ya secara dia juga mengembangkan entrepreneur dia sesuai dengan apa yang dijalankan juga Muslim Group. Karena kita mengkaderisasi, mengentrepreneur-kan, membangun kewirausahaan daripada kader-kader ataupun anggota-anggota yang ada di Muslim Group. Seperti itu. Kita akan jadikan anggota kita tokoh di wilayahnya masing-masing. Jadi kita tidak serta-merta menjadikan mereka anggota saja. Jadi kita akan jadikan mereka tokoh di wilayah mereka sendiri. Kita akan jadikan mereka pemuka di wilayahnya mereka sendiri, dan itu akan kita bangun melalui Muslim Group. Begitu. Setelah itu masuk ke sana, nanti ada yang namanya tadi yang disebutkan itu nanti akan di follow up. Nah, nanti follow up-nya seperti apa? Ya, follow up-nya. Nanti setelah data diterima, itu nanti kita akan introducing di situ. Kita akan mengirimkan nge-blast mereka, memperkenalkan daripada Muslim Group dan sebagainya, dan juga kita akan memberikan perkenalan kita tentang Muslim Group seperti itu. Setelah itu baru masuk ke sana, nanti akan di-report, oh ini bisa dihubungi, ini bisa dikunjungi. Nah ini upayanya supaya kita bisa mengunjungi. Nanti kan ada proposalnya, kita share by PDF semuanya. Nah setelah itu
ketika bisa kita akan koordinasikan ke manajer, direportkan itu misalkan dalam Excel, oh ini bisa, ini direportkan ke operasional dan juga sekretaris. Itu guna seperti apa? Sekretaris untuk memfiling, operasional untuk melihat menjalankan itu. Nanti akan berkoordinasi juga dengan bagian badan humas untuk melihat, oh nanti siapa aja, oh berarti orang ini yang ditarik, kasih aja ke manajer operasional nanti yang menurunkan, seperti itu ya. Nanti ketika sudah itu akan diinformasikan, di-report melalui forum daripada Muslim Group. Nanti itu akan kita evaluasi secara berkala, rutin, untuk melihat perkembangan dan juga untuk menata struktural, apa celah, apa ada yang harus kita perbaiki, kita maintenance, kita koneksikan menjadi lebih baik, seperti itu. Karena sangat besar supaya korelasinya itu dapat kerjasamanya berjalan dengan baik dan juga tidak mengecewakan daripada lembaga yang telah mempercayai kita dan juga bekerja sama dengan kita, seperti itu. Nah setelah itu di follow up, nanti masuk ke sana, baru nanti masuk ke program yang tadi kita runut, seperti itu. Masuk ke sosialnya dulu, kita masuk program sosial, kita masuk ke pengembangan itu. Jadi step by stepnya seperti itu. Jadi nggak hanya kontinu kita beres sosialisasi, kita beres kegiatan praktek, tapi nantinya kesananya nggak ada lagi. Nah caranya seperti apa untuk menjaga itu semuanya? Itu dengan pengembangan. Kita akan lakukan itu. Setelah pengembangan itu masuk, baru apa? Kita akan secara kontinu itu akan berjalan dan juga menjadi perwakilan. Entah itu mereka permintaannya seperti apa, nanti seperti apa kan banyak, itu secara berkala. Nanti juga belum lagi event-event yang bakal kita lakukan. Event-event itu contohnya ketika majelis taklim madrasah tersebut ingin mengadakan ataupun kita ingin mengadakan tablik akbar, itu sangat bisa. Makanya target kami ialah ada yang namanya tablik akbar nasional, kita akan hadirkan ulama-ulama besar. Itu harapan daripada Muslim Group itu kalau misalkan sudah tercapai. Dan yang selanjutnya, kalau misalkan ini sudah berjalan, itu kan ada yang namanya batch, pelatihan batch. Jadi tidak hanya ketika mereka mengalami kendala, tidak hanya mereka mengalami masalah, tetapi kita juga akan berikan tentang hal lain yang dijalankan secara general oleh Muslim Group. Nah seperti itu. Oke, mungkin untuk program jangka pendeknya seperti itu. Oh iya maaf, ada yang namanya kita di pengembangan. Di pengembangan kita akan singgung terkait. Jadi di pengembangan, contohnya ketika di madrasah ataupun pondok pesantren, kita akan lakukan yang namanya dua skema di sini ialah untuk yang madrasah dan juga pondok pesantren. Di sini kan ada yang namanya mereka OSIS. Kalau di sini namanya apa? Pondok pesantren? Itu OSIS. Kalau di pesantren apa? Kayak pengurusnya? Ketua santri ya. Nah misalkan ketua santri. OSIS artinya OSIS di sini ialah dia manajemen juga kan, yang mana dia untuk mengelola daripada siswa ya. Begitupun ini mengelola daripada santri. Nah ini korelasinya seperti apa? Nah ini ada tingkatannya. Kita akan dimulai pada madrasah, namanya madrasah sanawiyah. Kalau di sini sanawiyah. Kalau misalkan di pondok pesantren itu wusto namanya. Itu kelasnya wusto, ada wusto 1, kelas wusto 2, kelas wusto 3, baru nanti masuk ke pengurus. Nah ini masuknya kelas wusto. Nanti setelah itu apa sih yang diklasifikasikan dengan hal ini? Mereka akan kita masukkan ke dalam program PKL, program kerja lapangan ya. Jadi mereka akan kita bina, kita kader, judulnya kita kader, tetapi mereka basically dia akan menerima dulu teori-teori yang mana untuk menjadikan karakter mereka memiliki dengan susunan yang ada di Muslim Group.
Kalau misalkan di Daku contohnya itu namanya Daku Method. Kalau di sini ini dimulainya dari kapan? Daku Method dimulai ketika mahasiswa masuk itu pada sama ketika masuk. Tetapi kalau misalkan Muslim Group itu beda klasifikasinya. Mereka dalam lembaga internalnya sendiri, tetapi mereka akan menjadi kader daripada Muslim Group. Nah seperti itu, mereka akan masuk pelatihan. Nanti masuknya bukan kepada jajaran struktural, masuknya kepada organisasi Muslim Group, dan itu juga independen. Nanti ada contohnya sudah Akhi Yubi, dia manajer operasional, sudah membuatkan itu ada sekitar 4 organisasi itu. Nanti di situ ada klasifikasi. Oh berarti kalau misalkan siswa ini milih ke sini, berarti dia ngambilnya ini nih. Kalau siswa ngambilnya ini organisasi ini, jadi udah kepilah di situ, ya udah kepilah di situ. Oh misalkan kayak komunitas Muslim Syariah, oh berarti dia ngambil untuk di bidang sosial. Oh komunitas ekonomi syariah, berarti dia ngambil di bidang ekonomi contohnya, seperti itu. Jadi nanti kita kurikulumnya setiap organisasi beda, jadi tidak digeneralkan gitu. Itu yang bakal kita klasifikasi. Nanti untuk diterjunkan ya ini kenapa saya bilang oh nanti ada yang namanya filter, ini bagian pengembangan, ini bagian sosial, ini ya ini nanti kadernya yang bakal kita terjunin, dan mereka hanya sebagai volunteer, sukarelawan, dan mereka tidak kita mereka hanya mendampingi untuk yang menjadi PIC. Dan yang menjadi PIC-nya siapa nanti jenjangnya? Ini sama ya strukturnya. Nanti ada yang namanya PKN. Nah setelah ini mereka PKL ya. PKL ini untuk levelnya di MTS kelas 3. Di kelas 3 ya. Dan nanti selanjutnya ketika mereka lulus masuk SMA, mereka akan naik tingkat di situ masuk ke PKN. PKN itu apa? PKN apa? Kita akan buatkan mereka akademi, mereka yang jadi PIC. Ini PIC kader. Karena apa? Mereka sudah PKL dan menerima teori yang kita lakukan kepada mereka, dan ketika mereka sudah SMA, mereka akan bergabung ke dalam organisasi yang baru pada sekolah tersebut, ya. Dan mereka akan menjadi nanti yang jadi ada yang namanya program. Jadi enggak kita tarik terus kita sampai ke level ada proses. Ya, jadi masukkan jadi ada dasarnya, ada pembekalannya. Setelah itu dia masukin kepada organisasi atau independen, daripada ada pembekalannya, ada ini. Makanya untuk pengurus yang sekarang membersamai yang ada pada manajemen, nanti mereka semua ada sebagai komite yang akan menjadi general manager suatu saat nanti terisi semuanya. Karena ini sekarang kalau menurut saya penerapannya sekarang nasional ya kurang daripada internasional. Karena apa? Yang pertama itu nanti ada manajemen pusat. Karena dia otoritasnya skalanya skala provinsi ini, dia masuknya ke terpusat. Dan keturunan seperti apa? Nanti ada yang namanya wilayah, dia manajer, nanti ada wilayah daerah, dia sama manajer. Terus di bawahnya ada lagi yang namanya sebagai ini namanya menteri. Ini yang saya bilang setempat karena yang menjadi unit utama daripada wilayah tersebut. Nanti bersama dia anggota
mentoring secara langsung. Dan nanti secara apa manajemennya pasti dibimbing. Jenjangnya nanti ke sini, ke sini, ke sini. Ini manajemennya, tentunya jadi misalkan badan utama, komite, ditetapkan nanti ada turunannya lagi. Misalkan lembaga di bawah yang ini ada lembaga pondok pesantren, madrasah, nanti ada dan kita kemarin sudah dijelaskan, sudah berdiskusi bahwasanya nanti suatu saat Muslim Group akan menggunakan daripada sistem dan juga server itu kan untuk daripada penggunaan data ini gitu, karena kita sudah begitu secara integrasinya secara sistem kita memang kalau misalnya kita jalankan secara pusing itu kita akan ya udah mungkin di hold dulu. Soalnya gambar itu masuk paus nanti. Ditahan apa? Di Paus. Tadi udah tadi mas. Baik, alhamdulillah kita lanjutkan lagi terkait pembahasan daripada program kita, yaitu dari Konfederasi Muslim Group Internasional. Nah, mungkin disinggung sebelumnya terkait dengan manajemen komite ataupun dari struktural umum yang ada di Muslim Group. Jadi untuk manajemennya sendiri ini ada beberapa tingkatan ya, beberapa tingkatan, ada yang dari terpusat, ada yang wilayah, ada yang dari daerah, ada yang dari ranting. Nah, mungkin akan kita mulai. Nah, misalkan ini koneksinya itu seperti apa? Jadi ketika yang terpusat yaitu jajaran pengurus yang ada saat ini, mereka disebutkan sebagai terpusat yang nantinya bakal menempati sebagai GM, General Manager, yang mana otoritasnya itu membawahi daripada manajer-manajer yang ada di wilayah, daerah, dan juga anggota. Nanti makanya ini bakal jadi komite. Nanti di sini masuknya komite mereka. Jadi komite di sini adalah yang benar-benar memonitoring, mengawasi daripada gerak proses Muslim Group. Nah, yang selanjutnya, nah di sini bagaimana cara kita dalam menerapkan ataupun mengimplementasikan daripada program tadi supaya berjalan. Nah, itu setelah ini, nah ini tuh bakal punya unit pertama yang bakal dijadiin itu adalah nanti kita akan adakan yang namanya open recruitment. Open recruitment di sini bertujuan untuk menjadikan dasar daripada struktur ini, karena yang jadi pokoknya itu adalah mereka anggota ranting, mereka akan berorientasi pada level ini secara kontinu. Nantinya misalkan setelah open recruitment, nanti kita akan tempatkan anggota-anggota itu sebagai perwakilan kita dalam level ranting. Ranting itu untuk yang setempat. Nah, dengan fungsi juga tugasnya mereka adalah dengan membawa, setiap anggota itu membawa 5 nama referensi yang mana itu untuk diserahkan kepada manajer relationship dan follow up ya. Yang selanjutnya nanti oleh manajer relationship itu akan diolah dan juga akan diimprove kepada jamaah, kepada ustazah tersebut yang mana dikasih dari referensi. Yang selanjutnya ketika sudah, nanti dari bagian manajer akan mereport ke bagian manajer operasional. Setelah itu untuk apa? Untuk dilaksanakannya akomodasi ataupun koordinir yang mana nanti anggota itu teknisnya akan diajarkan nanti untuk turun ke lapangannya. Tujuan turun ke lapangan itu adalah yang pertama ya bertujuan dengan maksud tujuan yang tadi program ini yang sosial dan juga pengembangan nantinya. Nanti setelah itu misalkan nanti dari anggota ini ranting itu akan bercabang. Setelah 5 mereka akan mengembangkan lagi penambahan lagi 5 dari tiap-tiap 5 itu, penambahan lagi 5, dan itu secara berjenjang ya sampai mendekati ataupun menempati daripada parameter untuk mengisi kepada wilayah daerah. Nah, untuk yang di wilayah daerah
Nah ini nanti anggota ranting ini dia menjadi perwakilan daripada daerah. Di situ ada yang namanya organisasinya lagi, strukturnya lagi, ada yang namanya manajernya lagi yang diketuainya itu. Nah seperti itu. Nanti mereka setelah itu, dan siapa nanti akan mengisi posisi rantingnya itu unit-unit yang kita punya itu apa? Madrasah, majelis taklim, lembaga-lembaga. Kita nggak menutup, kita juga masuk ke corporate seperti itu, corporate dan juga instansi pemerintahan. Tapi kalau misalkan instansi pemerintahan kita masuknya bukan untuk sosialisasi, tapi kita akan namanya penyatuan program dan juga permohonan perbantuan dukungan di lapangan. Yaitu misalkan kita ada acara sosialisasi, penyuluhan dan lain sebagainya, itu kita akan bekerja sama dengan instansi. Untuk apa guna kita, misalkan kita ada acara ini di wilayah ini, jadi kita akan masuk ke sana nanti dengan apa audiensinya, nanti kita akan kita akan bekerja sama misalkan untuk tempat dan lain sebagainya, program dan penyatuan, dan itu supportnya seperti itu. Jadi kalau misalkan untuk tempat sendiri kita tidak akan tidak usah khawatir bagaimana cara memikirkan itu. Nah itu berbeda dengan acara khusus kita misalkan seperti tablik akbar, terus seminar, wisata religi akbar, bahkan lain di bidang profit ataupun non profit, di bidang lembaga usaha Muslim Group ataupun yang di bidang layanan sosial Muslim Group seperti itu. Nah nanti setelah itu yang jadi unit ini ranting ya, nanti kita akan adakan lagi open recruitment. Guna apa? Untuk mengakomodasi daripada ranting ini, karena ini harus dikelolanya tetap dari anggota yang mana? Anggota yang secara pure kita kaderisasi, kita coaching seperti itu. Jadi bukan daripada pimpinan majelis taklim, karena begini case-nya, mereka itu case-nya sudah berbeda. Yang pertama mereka sudah punya kegiatan tersendiri, terus yang kedua mereka sudah memiliki yang daripada fokusnya sendiri, jadi nggak bisa, kita harus open recruitment untuk mengisi daripada struktural ini ya, sampai mencapai manajerial yang sempurna seperti itu. Nah setelah itu nanti yang dari daerah dia akan menempati yang wilayah. Nah nanti setelah open recruitment yang itu akan mengisi yang daerah ya, nanti mengisi yang daerah, dan yang selanjutnya hanya untuk yang ini nanti mereka ketika masuk, kalau misalkan masuk ke wilayah yang terpusat, mereka akan masuk ke unit-unit di bawah daripada general manager ini gitu. Jadi tidak akan tergantikan para pengurus general manager ini, hanya yang wilayah ini mereka masuknya ke unit-unit yang terpusat itu seperti itu. Nanti kan bagiannya masih banyak lagi dan itu belum kita temukan, dan misalkan kita itu kan adalah nanti timbul masalah dan juga akan timbul solusi seperti itu. Nah ini akan kita lakukan sampai benar-benar, bahkan unitnya itu akan kita maksimalkan, karena demi memenuhi daripada rencana jangka panjang kita di tahun 2035 seperti itu. Yaitu apa judulnya, yaitu namanya adalah generasi ekonomi Islam gitu, ataupun peradaban Islam emas. Nah itu berkelanjutan continue gitu. Nah seperti ini. Nah nanti struktural utamanya itu seperti apa sih, nanti cara koordinasinya itu seperti apa, nah akan dijelaskan di sini. Nah nanti yang pertama di sini ada yang namanya operasional, terus di sini ada yang namanya marketing, ada yang namanya relation, ada yang namanya customer CS, terus ada yang namanya di sini di sini badan humas ya, humas. Panjang Humas ya, sama CS itu hampir nggak beda. Humas itu badan humas, dia yang menstrukturalkan gitu. Ini harusnya di operasional
Sini humas, badan humas ya. Badan humas. Nanti seperti apa? Ya ini terkoneksi ya satu sama lain. Kayak gitu. Nah, masih ada lagi kan yang sekretarisnya. Pokoknya ini vertikal semuanya. Nah, nanti unit-unitnya itu bakal seperti apa? Nanti itu di sini bawahnya ada. Nanti di sini ya ini mungkin nanti bidangnya sesuai kebutuhan daripada manajer. Ketika anggota sudah ada dan juga teknis lapangan dijalankan, program itu akan muncul tuh kebutuhannya. Nanti ada yang di bidang apa, nanti itu akan ditempatkan anggota di sana. Tapi dengan level yang tadi, mereka levelnya itu unit yang ranting itu, mereka akan masuk ke sana. Nanti masuknya ini yang bagian penyesuaian unit. Nanti ada anggota baru dan penempatannya nanti sama ini badan humas relationship ini juga sama. Nanti channelingnya juga sama nanti ke sini. Itu tergantung dari program apa dulu yang dijalankan. Kalau misalkan untuk yang keanggotaan nanti misalkan relationship, nanti dia yang pertama-tama itu nanti dari operasional itu akan mengkoordinasikan terkait IO ataupun acara open recruitment. Nah, open recruitment nanti yang mana dia akan menyiapkan segala sesuatunya, dan juga form itu akan disiapkan oleh bagian pemasaran dan juga untuk untuk pengenalan ke anggota. Nah, itu nanti menggunakan form, nanti dia yang kelola ini form ini nanti akan leads. Nah, leads itu nanti kita caranya tidak akan manual supaya efisiensikan kegiatan ya. Nanti kita akan menggunakan Google Form ini akan masuk database-nya itu kita channelingkan ke spreadsheet. Nanti setelah ada ini, nanti setelah selesai, nanti untuk menjalankan kegiatan tersebut itu akan dilaksanakan oleh semuanya. Pelaksanaan acara ya. Nah, nanti setelah pelaksanaan acara terkumpul, nanti database ini akan dikoordinasikan ataupun diberikan ke manajer relation ya. Nanti relation. Nah, relation di sini nanti akan melakukan improve yang tadi sampai kepada yang relationship. Jadinya korelasi daripada yang data tadi keanggotaan itu akan diproses oleh bagian manajer relationship dan follow up. Nanti untuk apa? Untuk mengkonfirmkan gitu status keanggotaan, dan ini memiliki opsional apakah akan dilakukan secara follow up, apakah akan langsung dimasukkan ke grup. Karena apa? Karena ini sudah terafiliasi dengan kita melalui dengan acara recruitment tersebut. Mungkin itu opsi, kita akan pilih salah satu. Nanti yang selanjutnya untuk perencanaan yang tadi itu akan diadakan yang namanya acara untuk keanggotaan, yaitu isinya untuk pembekalan para anggota, yang mana nanti bagaimana teknis di lapangan untuk menjalankan daripada program jangka pendek ini terkait dengan sosial dan juga pengembangan tersebut. Jadinya ada dua teknis, sosial ketika sudah sosialnya berjalan, dan untuk kontinunya itu pengembangan itu untuk kerjasamanya secara jangka panjang dengan lembaga seperti itu. Nanti daripada anggota ini mereka akan dimintakan yang namanya referral. Nanti itu akan diakomodir ataupun akan disampaikan oleh manajer operasional dan juga bagian pemasaran. Nanti dari pemasaran ini mereka akan melihat nih, oh si anggota ini 5 atas nama siapa, nanti menggunakan spreadsheet. Nanti setelah itu dikasihkan ke bagian operasional. Nah, itu untuk apa? Dia nanti mereview, melihat, dan juga nanti oh ini udah ada unitnya nih, nanti seperti apa. Nanti juga dari badan humas juga sama, dia akan membagi itu ke struktural. Nanti dari pemasaran setelah mendapatkan email ini akan dilempar kepada manager relationship. Nanti untuk apa? Di follow up. Nanti yang pertama adalah relationship itu yang pertama akan mengimprovekan tentang Muslim Group. Terus yang kedua
akan mengajukan permohonan untuk sounding. Nanti setelah ada akan dimasukkan ke report yang tadi, spreadsheet tadi, nanti ada keterangan catatan bahwasannya siap, nanti tanggalnya sekian, nanti ininya sekian, tanggalnya sekian. Nanti itu setelah datanya semuanya rampung, nanti akan dilempar lagi reportnya itu kemana. Nanti dilemparnya itu nanti akan dilempar ke bagian humas, nanti untuk bukan ke humas dulu, nanti akan dilempar ke bagian pemasaran dan juga operasional. Nanti mereka setelah itu akan mengkoordinir kepada anggota tersebut, oh seperti ini. Setelah itu diarahkan ke manajer SDM untuk apa, untuk dikasih pembekalan terkait ataupun tidak secara yang tadi, dengan acara yang mana anggota dikasih pembekalan tersebut, ya dikasih pembekalan supaya langsung terjun. Nanti akan secara dibuatkan nanti acara khusus di situ, pelatihan kemungkinan paling cepat itu 1 hari, tetapi full day. Apakah secara part time itu dilakukan selama 3 hari, itu bisa jadi. Setelah itu demi apa? Demi memaksimalkan juga pembekalan yang maksimal kepada anggota seperti itu. Nanti setelah itu anggota ini mereka akan terjun langsung menemui dan menemui itu dengan menyampaikan maksud dan tujuan yang tadi. Mereka dengan mengirimkan yang menjadi pokoknya itu adalah mendapatkan nomor teleponnya sumber tersebut sehingga terjalin kerjasama. Nanti apa saja yang dibawa oleh anggota? Yang pertama adalah form kerja penawaran, kedua permohonan, yang ketiga adalah permohonan itu dalam surat permohonan itu proposal ya, yang berbentuk dengan program yang tadi kita masukkan silabusnya. Untuk sosial ini seperti ini mekanismenya. Terus yang kedua itu nanti dilaksanakan continue. Jadi setelah yang sosial ini rampung ya, jadi nanti akan ada permintaan jadwal untuk sosialisasi presentasi di lembaga tersebut ya. Nah setelah itu si anggota itu setelah mengirimkan, nanti semuanya kita akan melalui by digital, artinya via WA. Jadi formnya itu tidak kita print out kayak gitu, jadi nggak secara hard copy, kita gunakan soft copy. Selanjutnya adalah setelah mendapatkan jadwal, nanti si anggota tersebut report ke bagian pemasaran, nanti pemasaran dan juga operasional. Nanti untuk apa pemasaran? Ada 4 divisi pemasaran, tembusannya operasional, humas, sama relationship yang mengetahui. Jadi ini nanti didiskusikan, oh ini sekian, nanti kita bakal ada di situ, bakal seperti apa nanti teknis kedepannya, strateginya, pembahasan strategi lebih lanjut itu nanti bersama dengan manajer. Nanti itu meeting ya. Nanti setelah itu apa, report, oh udah ada nih semuanya ya. Nanti tinggal apa, tinggal untuk penjadwalan. Nanti kan udah ada jadwal tuh, nanti masuk ke aplikasi yang bakal di meetingkan ataupun yang bakal diaplikasikan pada manajemen Muslim Group ini, seperti itu. Oke, seperti apa nanti contohnya sedikit saya buka. Jadi misalkan ini ini jadwal. Nah ini nanti ada nih misalkan per tanggal 21, 22, 23. Di sini ada jadwal listnya. Jadwal presentasi sini, PIC-nya ini ya, kayak gitu. Nanti sini sama. Nanti ada yang namanya tugas. Ini kan baru awal ya, itu Sama dulu ya? Ini iya sama agenda, cuma kan teman-teman nggak tahu yang lain gitu. Nah ini agenda. Terus yang di sini ini proses ya, ini masuknya proses. Di sini progres itu yang sedang dilaksanakan pada hari tersebut. Setelah itu nanti masuk ke hasil. Oh berarti ini udah selesai. Nanti kelihatan, nanti dipindahin. Nanti siapa yang manajemen ini? Nanti ada dari manajer server, dia yang memantau, dia yang bertanggung jawab untuk memindahkan ini semuanya. Jadi enggak dari dia hanya dari meraup. Nanti dia masuk ke grup report, oh acara ini down selesai. Berarti dia otomatis harus memindahkan kolom yang ini ke kolom progres. Setelah lihat itu nanti dipindahkan. Jadi enggak dari divisi terkait. Karena apa? Pasti ini bakal banyak sekali dan juga terdistrak, nggak bakal fokus. Oh nanti terlalu banyak fokus, nanti nggak bakal maksimal, malah nanti ada yang kelewat. Nah jadi makanya ada manajer server dan juga IT itu. Nah fungsinya dia yang bergerak ataupun ya dia yang maintenance, yang mengubah apa yang ada di
aplikasi gitu. Itu makanya memang yang server ini nanti unitnya beda lagi dan dia memang secara khusus difungsikan untuk website dan juga server seperti itu. Nah setelah itu dan untuk masalah teknis itu ada di manajer yang lain, tetapi untuk server pokoknya nanti koordinasi kendala apa nanyanya ke manajer server. Oh ini kena gimana ya, bingung ini cara inputnya. Oh ini gimana, nanti dikoordinasi. Oh gini caranya, makanya ini harus expert yang penguasaan aplikasinya manajer server. Nah setelah semuanya ini nanti ada keluar hasil. Oh nanti masuk ke dia koordinasi nih. Oh nanti itu bakal di apa pendataannya sama sekretaris. Sekretaris itu fungsinya sebagai filing di situ. Filing nanti tinggal dibagi nanti penyimpanannya. Oh nanti berkasnya Google Drive misalkan kita penyimpanannya karena belum ada server. Oh penyimpanan ini untuk yang tanggal sekian hasilnya. Oh ini leadsnya, ini leadsnya gitu ya. Nanti itu akan dibantu oleh relationship, jadi tahu itu mengetahui gitu ya. Terus yang koordinasi misalnya yang ini yang udah masuk ke progress, ini yang udah hasilnya itu siapa? Yang report yang ke server siapa? Itu ada Yahya. Yang sekretaris itu? Bukan, itu yang bagian server. Jadi dia nanti kan masuk grup, dia hanya monitoring. Oh ini ada laporan nih dari manajer operasional. Oh, operasional yang ngelaporin sama pemasaran. Oh ini udah pemasaran yang operasional yang ngelaporin kegiatan itu udah dijalankan. Pemasaran yang laporan report database-nya, leads-nya. Oh ini udah. Oh berarti nanti dia ngeliat nih si server ini. Oh ini udah selesai nih. Nanti dia lihat dihitung. Oh udah. Nanti dia mindahin. Bukan sama operasional. Gitu. Jadi nanti pertanggungjawabannya gimana kalau ada yang miss? Berarti manajer server gitu. Jadi udah ada kalau misalkan kita memberi tanggung jawabnya kepada kepada yang teknis, karena kan mereka nggak terlalu paham server, nggak bakal maksimal, maksudnya itu nggak bakal expert. Makanya itu harus ada yang dikhususkan di situ gitu. Jadi nanti supaya continue tugas mereka nanti paling teknis mah, oh taunya saya mah adanya proses, progres, hasil. Oh berarti itu yang harus saya lihat. Tapi kalau server kan harus gimana lihat report itu harus pindah gitu. Gitu. Dan itu kan bakal apa? Ibarat sistemnya itu kayak kita sistem F&B, tahu nggak? Ada masukan order pindah. Oh ini udah pindah, selesai ini down, selesai pindah kayak gitu. Kayak barang? Ya, kayak manajemen stok lagi pengelolaannya. Cuma ini bersifat database gitu. Ya. Nanti listingnya masuknya ke sana database, nanti ngambilnya dari mana? Pokoknya nanti dari pemasaran sama operasional. Apakah nanti tinggal dipilih aja siapa yang manajer operasional apakah sanggup ataupun bagian pemasaran, tapi baiknya itu pemasaran ya yang mengupload leads-nya ke Google Drive untuk nanti di-download sama manager relationship. Jadi kita nggak kirim data gitu, enggak, karena kalau misalnya kayak gitu nanti semua orang nggak bisa akses manajemen. Jadi dimasukinnya ke Google Drive, nanti bagian relation dikasih akses ke situ untuk download, nanti reportnya masuk lagi ke situ gitu ya. Jadi kan gampang, jadi nggak kemana-mana gitu datanya. Nanti itu sama sekretaris juga, kalau misalkan butuh bantuan bilang ke sekretaris gitu. Nah setelah itu udah ini pelaksanaannya, strukturalnya untuk saat ini, karena yang baru kita terapkan programnya hanya ini dulu. Nanti kalau misalkan ini udah sosial, nanti yang bagian pengembangannya kita lanjutin lagi. Setelah itu udah pada paham, udah sistemasinya udah berjalan autopilot, baru kita buka lagi program yang lain gitu. Jangan kita buka semuanya, ini satu dulu, step by step. Mungkin seperti itu. Sambil ada pertanyaan lanjutan boleh disampaikan biar teman-teman juga ada ini, khususnya dari relationship pasti banyak pertanyaan terkait ini. Udah sih kayaknya mah hampir sama kemana aja, karena tinggal pengembangan yang ya nanti ini untuk sosialisasi ya. Iya. Itu udah agak ada gambaran sama hampir kayak ya kemarin. Mungkin ada model-model dikit yang beda dikit ya. Ada sedikit, tapi berhubungan dengan divisi yang lain bedanya itu. Kalau dulu kan kita satu badan ya, secara langsung direct. Kalau ini kita ada hubungannya sama orang lain, gitu. Sama divisi
yang lain seperti itu. Udah sih sosialisasi mungkin nanti yang pengembangan tuh yang ke lembaga ya. Iya, pengembangan lembaga itu sama. Itu adalah lanjutan dari yang tadi. Nanti si ustazah ini, mereka kan pasti punya majelis taklim, ada pondok, masjid. Itu kan ada tuh madrasah, pasti mereka menyatu. Nanti itu kan secara jangka panjangnya mereka tinggal korelasi kita kebutuhannya, Bu. Kami ada program ini. Nanti disosialisasiin lagi. Untuk apa? Kerjasamanya secara jangka panjang. Kemarin tuh ada dia organisasi juga. Kayak mau kerja sama gitu, ngajak kerja sama. Dia Siapa? paham Quran ID. Nah, itu tuh apa namanya? Untuk kayak lebih pengembangan sih. Lebih pengembangan gitu. Jadi nanti sih aku juga udah lupa dulu aku pernah ikut soalnya. Anak-anak pernah ikut. Jadi itu anak ikutnya yang di kan ada pelatihan nanti misalnya untuk pemimpin pondok atau guru atau syifa atau pemimpin organisasi atau apalah banyak. Nah anak cuma masuk ke ini doang sih, pelatihan bahasa Arab Quran gitu. Nah itu banyak. Boleh konsepannya misalkan seperti apa, nanti kan bakal kita ketika ada meeting yang membahas tentang pengembangan itu masuk. Coba nanti gambarannya kayak gimana, apakah ada korelasinya, mungkin kita bisa teknisnya bisa ditambahkan gitu, seperti apa, apakah hanya pada saat, tapi yang jadi pertanyaannya itu apakah sekarang masih ada? Masih ada bahkan anak tuh kemarin tuh minta di share gitu loh, jadi dia tuh legal juga. Jadi kayak nanti ada pelatihan itu ada sertifikatnya. Jadi nanti ada kayak titel kan misalnya ya kalau sekarang kan LC, MA gitu. Kalau itu ada juga titel buat karena dia udah khusus sertifikat untuk kita kalau misalkan untuk itu bisa ngajuin. Yang penting kita punya silabusnya, nanti kita ngajuin ke BNSP sertifikatnya, nanti predikatnya apa, non akademik. Nanti itu jatuhnya apa, kita dapat titelnya non akademik, misalkan CLMA, misalkan CLMA itu sertifikat magister, bukan CLM ataupun CCP, misalkan sertifikat public speaking, seperti itu. Yang penting kita punya kurikulumnya, nanti kita ajuin. Nah itu basisnya silabusnya kita buat, kita juga bisa kayak gitu. Jadi itu kan ada, misalkan sertifikat profesional Quran, misalkan sertifikat pengajar Quran CPQ, misalkan itu bisa dibuat. Kalau misalkan ada silabusnya, kita tinggal masuk ke BNSP samakan untuk apa, sertifikasinya seperti apa, nanti kita masuk ke sana, audiensi, penerapan, implementasi, nanti diawasi dari BNSP. Untuk apa? Nanti untuk proses asesmen. Oh ini berguna, oh ini masuk, ya udah dikasih standarnya. Berarti mereka yang keluar ataupun melakukan pendidikan ini artinya mereka sudah terlatih gitu. Nah yang latih, yang coaching itu siapa? Nyari juga apa ada udah disediain? Kalau misalkan kita bisa, nanti kan ada yang di sini udah termasuk. Kalau misalkan kita mau buat sekolah, misalkan Muslim Group Academy, nah di situ Muslim Group Academy itu dari yang tadi untuk pelatihan tersebut. Kalau misalkan kita mau buat program itu, kalau anak kan kalau misalkan pemikiran ke sana, anak bisa. Dan kalau misalkan butuh dari SDM-nya kan ini udah ada dari kader kita. Yang dari universitas tadi. Iya, gitu. Itu kan universitas kan misalnya kejuruan, yang dari PAI, yang dari ini, mereka kan sarjana, mereka tinggal dibuatkan nanti penerapan dari metodenya itu daripada kurikulum yang kita buat, benar enggak? Nanti kan mereka menjalankan itu tinggal diimplementasi, terus tinggal nanti ada asesor yang dari BNSP. Asesor itu yang melihat dan juga yang menilai daripada prosesnya. Oh, kalau dirasa cukup, memenuhi dan juga memiliki dampak, itu kayak asesmen gitu. Iya, nanti di asesor, nanti asesmen, misalkan yang ikutnya pelatihan, nanti di asesmen, oh ini kayak gimana, dia bisa menjalankan itu dan penerapannya berdampak, bisa. Nanti Muslim Center punya kewenangan untuk mengeluarkan seperti itu sertifikat kayak predikat non akademik gitu. Nanti SDM-nya dari mana sumbernya? Ya contohnya, ya yang penting pertama ada kurikulum ataupun silabusnya, materi pelatihannya. Nanti tinggal pengajuan yaitu ya untuk sertifikasinya ataupun
setelah pengajuan sertifikasi pelatihan, setelah pelatihan nanti ada yang namanya asesor, asesmen ini kayak ya itu apa namanya ujiannya. Setelah ujian nanti ke penilaian, kalau dia lulus dan tidak lulus. Kalau misalkan lulus ya dia ngulang, kalau nggak lulus dia ngulang, kalau lulus dia dapat predikat udah. Kalau ada kan itu keanggotaan itu ada sertifikasi nggak Kak? Sebagai anggota ini kan orang yang kampus itu pasti kan perlu tuh sertifikat organisasi kan di luar kampus ya, kan ada Iya. interkampus di luar kampus. Nah kan pasti buat ngejar poin untuk SKM, buat untuk wisuda nih, nah apa untuk skripsi kan buat nambah poin. Nah. Pasti mereka butuh tuh sertifikat. Makanya kita itu akan bekerja sama dengan fakultas itu dengan cara apa? Kita nanti dengan mereka itu Muslim Group akan sebagai sarana daripada pelatihan itu. Nanti mereka ya agenda Muslim Group kalau misalkan mereka mengikuti ya semoga Aktif, ya. jadi apa? Jadi nilai tambah buat ya misalkan itu di bagian keagamaan. Nanti kita keagamaan nanti seperti ini. Nanti itu Muslim Group nanti kan reportnya dari mana dan nanti ngambil datanya dari sekretaris. Kalau misalkan itu nanti secara transaksi bukan transaksi progres. Kalau misalkan kita udah pakai server itu nanti kelihatannya ditinjaunya nanti satu anggota yang progresnya kelihatan tuh recordnya. Progresnya tuh dari dia laporannya, cara kerjanya atau hadir kayak aktifnya. KPI-nya itu berdasarkan pertama keaktifan, terus yang kedua dari performa udah itu. Iya, Itu kalau performa dapat itu bisa. Iya bisa. Nanti setelah itu, tapi mereka nggak masuk. Kalau misalkan kita buat yang tadi pengen ada sertifikasi itu itu ada secara khusus. Karena penerapannya kan itu pelatihan misalkan dilakukan selama 7 hari. Misalkan 7 hari itu rondonnya pelatihan tentang kurikulum A, B, C sampai Z. Nah itu isinya apa? Nanti kita akan coaching mereka untuk menguasai hal tersebut dan itu kan nggak bisa kalau misalkan diterapkan ke semua orang, enggak. Jadi mereka yang mau masuk ke ini menjadi apa namanya ke coachingan yang ini ya nanti mereka yang akan melider daripada program itu kelanjutannya. Kalau misalkan itu kan program bisa kita buat, nah nanti teknisnya seperti ini gini itu bisa. Nanti predikatnya seperti apa yang bakal kita ajuin ke BNSP, apakah kita mau latih dia jadi misalkan entrepreneur muslim. Kalau misalkan nggak entrepreneur berarti sertifikat apa namanya pengajar Islam gitu, CPI misalkan. Nah itu predikat untuk apa? Mereka yang basisnya dari pondok pesantren misalkan, itu kita kasih. Jadi lulusan pondok itu dia bakal punya gelar juga gitu. Kalau misalkan masuk ke sini, nah metodenya seperti apa? Nanti masuknya kerunutannya harus ada dengan paket bundling. Bundling itu dalam isiannya itu tentang sosial, karena mereka akan dilatih jadi tokoh. Yang kedua, keterampilan berwirausaha, mereka bagaimana caranya bisa memiliki pasifik sendiri ya nanti melalui badan kita, usaha kita. Dan yang ketiga nanti dari apa? Dari apa namanya? Struktural, nanti dia menjabat, ya nanti dia aktif di kelembagaan ini, Muslim Group. Dia sebagai apa gitu. Untuk apa? Untuk mengimplementasikan ilmunya gitu. Jadi ketika udah di asesor, udah di ini, jadi kalau misalkan dia masuk ke lembaga apa, nanti lembaga itu otomatis menjadi bagian daripada Muslim Group. Jadi itu bisa dijalankan, benar nggak? Itu. Jadi kita nggak usah lagi namanya kerjasama masuk ini kita masuk karena udah langsung secara dia yang jadi kadar daripada Muslim Group. Jadi yang dia Kayak aktivisnya juga. Iya. Bukan aktivis, anggota. Terus penilaiannya itu dari BNSP-nya? Apa dari orang juga? BNSP dari... kan hanya sekedar memberi sertifikasi. Tapi kan untuk pengawasan secara langsung, secara kontinu dari kita. Kita yang menilai? Iya. Dari Muslim Group sendiri. Kalau mereka mah, karena kita kan ngajuin ini, sertifikasi. Jadi BNSP mah hanya menerima yang pertama kurikulum, yang kedua mereka melakukan asesmen, yaitu asesmen. Setelah kita kasih pelatihan Muslim Group nih ke anggota, dikasih pelatihan 7 hari. 7 hari ini nanti di asesmen datang orang BNSP, orang pelatihan. Oh nanti kurikulum, nanti dia ngeliat. Nanti sambil daripada perwakilan dari kita nanti ngejelasin, ini nanti ada rapat dengan. Oh nanti
oh ya berarti pendapatannya seperti ini, berarti bisa dikatakan lulus, ini nanti seperti ini parameternya, nanti kita yang kasih ke orang PNS. Nanti dia mah hanya melihat dampaknya, apakah ini berdampak ataupun enggak. Nanti dia lihat, oh ini lulus ataupun iya, lulus enggak lulus, ya, nanti itu udah dia nanti mengeluarkan dari sistem BNSP-nya sertifikat itu, nanti kan didaftarkan sertifikat ini, nanti dari mana yang mengajukannya Muslim Group, dan itu Muslim Group bisa mengcoaching orang dan dia orang yang mengikuti sertifikasi ini dia mendapatkan predikat di situ. Dan kita fokusnya bagaimana sasarannya itu untuk para santri. Mereka kan kalau santri nggak punya namanya gelarnya S1 kan, S2, udah kita kasih CPI apa, sertifikat pengajar Islam. Mantap kan? Udah gitu. Nah itu sertifikasi. Kalau misalkan sertifikat ikut pelatih, acara dan lain sebagainya, itu kita gunakan, udah kita bahas. Kami manajer operasional bilang, nah ini benefitnya ini bakal dapat sertifikat, bakal kayak ada acara event itu kan, itu ada orang yang kita kasih juga ya benefitnya seperti apa, status keanggotaan, terus apa jenjang keanggotaan, terus apalagi pelatihan, terus apalagi kaderisasi, terus apalagi masih banyak manfaatnya. Terus belum lagi manfaat daripada kita koperasi, las, terus kesempatan di badan usaha kita, dia kerja bisa di badan usaha kita. Yang pertama apa, bisa kerja di travel, dia kan tidak secara langsung di lapangan, dia misalkan dia dapat jamaah ya lumayan juga 2 juta per orang, ataupun nanti ketika ini udah berkembang permodalannya tarafnya ya, kalau misalkan punya 500 juta itu udah bisa untuk yang manufaktur itu, nanti bisa mereka bisa masuk ke sini PKL, nanti sistemnya apa udah dibuatin. Yang rancangan itu yang jangka menengah ya, jadinya itu dalam 1 bulan ada 4 minggu. Dalam 4 minggu tersebut kita katakan ada 4 periode. Periode itu yang pertama, periode itu seperti satu periode diisi sama 50 orang, periode diisi sama 20 orang. Jadi nanti itu tergabung, misalkan minggu pertama nanti yang kerja atas nama ini listnya, nanti masuk, mereka borongan dibayar per minggu, mereka terima, tapi nanti stop dulu. Nanti giliran nanti periode kedua, misalkan minggu kedua itu beda lagi orang, 50 orang, itu untuk yang manufaktur. Nah, seperti itu. Tapi kalau misalkan jangkauannya udah banyak, unitnya udah continue, itu gak usah ada, karyawannya banyak. Jadi karyawan mereka kerja terus, dia punya pendapatan. Itu sasarannya untuk apa? Untuk para santri. Karena menyayangkan sekali pemerintah itu hanya memperhatikan daripada yang dari negeri ataupun yang dari Kemendikbud, contohnya kayak gitu. Sedangkan yang dari agama, lulusan pondok nggak diperhatikan kayak gitu. Mereka ya sekarang lapangan pekerjaan banyak CPNS. Pertanyaannya, santri bisa nggak masuk? Nggak bisa. Nah, bagaimana cara kita menaikkan derajat mereka? Ya seperti itu. Bagus tadi ada program, ini nanti sertifikasi kayak gimana, kita kasih mereka predikat. Mereka jadi apa? Sertifikat pengajar Islam. Artinya mereka sah sebagai pengajar Islam, sah sebagai syiar, sah sebagai pendai kayak gitu. Itu. Dan yang selanjutnya, mereka ada punya kesempatan bekerja ya nanti di Muslim Group. Ini ada badan saya, kalian bisa kerja. Nanti korelasinya ya kalian sosialisasi, nanti cari jamaah, kalian dapat fee, jamanya berapa orang, seperti itu. Ataupun kalian mau usaha sendiri, silahkan ambil manfaat dari koperasi, pinjam, mau modal 5 juta limit usaha, ataupun butuh konsumtif perbantuan untuk yang daerah sekitar. Lagi ini saya butuh untuk pengadaan buku buat anak-anak ngajar, karena nggak ada buku, minta ke koperasi ataupun ke LAS. Ke LAS itu kan ada nanti yang program kafah. Minta kafah. Untuk yang kafah itu minta, kalau minjem itu buat usaha, dia koperasi. Kalau misalkan minta misalkan pengadaan buku untuk santri, misalnya kita butuh kitab Jumriyah 30 piece harga 1 juta, ngajuin, itu limitnya 1 juta. Jadi dia pengadaan dengan bukti, ada buktinya, itu kirim ke kita dokumentasi. Buat apa ya? Buat bukti dokumentasi kan, umat nanti kalau misalkan review apa itu ada semuanya. Ini uang dana semua. Nanti itu bakal apa, pencatatannya masuk ke akuntan kayak gitu. Nanti dicatat, ini seperti ini. Nanti dia yang dikeluarkan transaksi seperti ini.
nanti dokumentasinya mana tuh, nanti ada tuh masuk ke server koperasi, oh nanti diupload semuanya. Itu pokoknya pengembangan pelopor dari pengembangan ekonomi Islam itu seperti itu yang bakal dijalankan, tidak hanya dari sisi ekonomi tetapi dari sisi SDM dan juga wirausahanya. Adapun dia mau usaha, kita bantu juga, kita kasih layanannya seperti apa ya, wirausaha nanti konsultasi seperti apa, nanti jejaringnya dia bakal pakai jejaring Muslim Group, bener nggak, relasi Muslim Group dia bakal pakai, oh nanti kan cepat tuh. Belum lagi untuk yang jangka panjangnya hilirisasi komoditas, yang mana itu aspeknya udah secara nasional, bahkan buruh, petani dan lain-lain merasakan manfaatnya itu, dan itu dirasakan. Dari mana sumbernya? Yaitu dana umat, masjid-masjid silakan beli ini dari misalnya sumbernya dari ini, dikirim nanti dari masjid nggak dibagiin, nggak hanya satu waktu ya kan, insidennya enggak juga. Silakan setiap Jumat nanti ini ada pemesanan dari mana, nanti korelasi dibuatlah nanti satu aplikasi untuk pemesanan kayak gimana, nanti dia kebutuhannya apa, komoditasnya seperti apa, nanti dia pilih mengambil dari mana, unit mana, kayak gitu. Nanti server tuh itu besar, pasti server yang mengurisi itu. Hanya kalau misalkan untuk program Baitul Mal itu kita menggunakan aplikasi dan kita bakal menggunakan fitur yang semudah mungkin, karena memang sasarannya itu ustadzah-ustadzah yang mereka yang gaptek, yang cuma bisa klik foto itu doang gitu. Cuma kalau server mereka keanggotaan beda lagi ya, kayak gitu. Mungkin seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya baik, mungkin itu saja untuk yang sekarang. Apabila ada pembahasan lanjutan itu akan dibahas di kemudian hari setelah timbulnya adanya kendala. Ya, untuk saat ini tentang program yang akan kita mulai daripada Muslim Group, ya gambarannya seperti ini, dan semoga teman-teman daripada Muslim Group dapat bisa menjalankan ini semuanya. Yang penting berkoordinasi, komunikasi, saling gotong royong, menguatkan, ya mudah-mudahan semuanya tercapai dengan baik sehingga memenuhi daripada keinginan organisasi kita, yaitu untuk mempersatukan daripada perbedaan, ya, dan juga daripada muamalah syariah dan juga ekonomi Islam, yaitu menjadi pelopor dan juga inisiator daripada perkembangan ekonomi Islam secara nasional. Baik, mungkin seperti itu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada kata salah ataupun dan lain sebagainya, mohon dimaafkan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.